Baik, yang berikutnya yang keberapa? 10. Wa minha al-ma'asi tuwallidu amsalaha. Maksiat itu menimbulkan maksiat-maksiat yang sepertinya. Wa minha anal ma'asi tazra'u fil qulubi amsalaha. Sungguhnya maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba menanamkan dalam hati hamba maksiat-maksiat yang semisalnya. Wa yuwallidu ba'daha ba'dan. Sebagian maksiat melahirkan sebagian maksiat yang lain. Hatta ya'sur 'alal 'abdi mufaraqatuha, sampai sulit bagi seorang hamba untuk meninggalkan maksiat tersebut. Wal khuruju minha, dan sulit dia keluar dari maksiat tersebut. Maksudnya sudah kecanduan. Dia sudah tertawan oleh maksiat tersebut. Dia jadi tawanan. Ya. Dia tidak bisa keluar dari maksiat tersebut karena maksiat sudah bertumpuk dan saling munculkan satu dengan yang lainnya. Wa yashulu alaihi muqarafatuha wal wuqu'u fiha, dan sebaliknya membuat dia semakin mudah melakukan maksiat tersebut. Kama qala ba'dhu salaf, sebagaimana perkataan sebagian salaf, inna min uqubati sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha. Sungguhnya di antara hukuman maksiat adalah maksiat yang berikutnya. Wa inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha. Di antara balasan kebajikan adalah kebajikan selanjutnya. Fal abdu idza amila hasanatan, ini dampak maksiat. Karena kamu kalau maksiat bukan itu saja yang kau lakukan, pasti giring maksiat yang lain. Sederhananya orang kalau musik, emang musik aja yang dia maksiatin. Banyak udah musik pasti ya disco-disco, kemudian niru-niru orang-orang kafir, kemudian sama cewek-cewek, kemudian syahwat, kemudian teler, kemudian bisa terjun pada zina dan yang lainnya, narkoba dan yang lain. Ya tidak. Ya. Dan itu sering sekali artis-artis seperti itu, sering sekali. Ya. Mereka buat senang orang, mereka sendiri tidak senang, tidak bahagia. Akhirnya narkoba, keluarga berantakan, ya. Tidak ada kebahagiaan, gonta-ganti pasangan dan seperti itu, ya. Khamar, ya. Zina. Fal abdu idza amila hasanatan qalat ukhra ila janibiha. Jika seorang hamba melakukan kebaikan, maka kebaikan lain di sisinya berkata, ha ana hasanatun fa'malni aidan. Saya juga kebaikan, lakukan dong kebaikan tersebut. Ini dampak melakukan kebaikan. Jika melakukan kebaikan lain memanggil dia, saya juga kebaikan, lakukan dong. Fa idza amilaha qalat ukhra. Kalau dia melakukan kebaikan yang berikutnya, kebaikan yang lain juga ngomong, i'malni, lakukanlah aku juga. Wa thalithatan wa rabi'atan kadzalik. Kemudian kebaikan yang ketiga, kebaikan yang keempat dan seterusnya, wa halum majarra. Fatadha'afa ribah, maka keuntungan yang didapatkan pahala berlipat ganda. Wa tazayyadatil khairat wal hasanat, maka kebaikannya bertumpuk-tumpuk, kebaikannya bertambah-tambah. Namun sebaliknya, wa kadzalika janibu sayyiati aidan, demikian juga sisi keburukan. Ya. Hatta tasirut ta'at wal ma'asi hayatin rasikhatin wa sifatin lazimatin wa malakatin thabitatin. Falau attala aman ke? Kalau atal al-muhsin ta'ala dhaqat alaihi nafsuhu. Kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya ketika seorang melakukan kebaikan itu akan bertumpuk-tumpuk sehingga menjadi suatu kondisi yang kokoh dan sifat yang melazimi. Demikian pula keburukan. Kita melakukan maksiat yang satu, maksiat yang lain mengatakan saya juga maksiat. Kenapa kau tidak lakukan? Maksiat juga melakukan, saya juga maksiat. Kenapa kau tidak melakukan? Kenapa kau hanya melakukan maksiat yang itu? Saya juga dong. Akhirnya bertumpuk-tumpuk maksiat yang satu dengan yang lainnya. Aman ya kalau enggak ganti? Aman ya? Sampai Ibnu Qayyim mengatakan, perhatikan di sini. Sampai kalau seorang yang baik dia meninggalkan satu kebajikan atau dia meninggalkan kebajikan, la dhaqat alaihi nafsuhu, maka dia merasa sesak, kenapa saya tidak melakukan kebaikan? Artinya dia sudah kecanduan apa? Kebaikan. Dia hari ini tidak salat malam, dia aduh, kenapa saya tidak salat malam? Kenapa tadi sudah alarm bunyi tapi saya tidur lagi? Ya. Kenapa saya tidak berbuat baik sama dia? Kenapa saya tidak bersedekah hari ini? Kenapa saya tidak salat duha hari ini? Kenapa hari ini lewat saya tidak baca Quran? Dia merasa sesak dirinya. Ya. Wa dhaqat aila ardu bima rahubat. Ya. Dia merasa bumi yang luas ini terasa sempit baginya ketika sudah terbiasa melakukan kebajikan, kemudian dia tidak melakukannya. Wa ahassa min nafsi bi annahu kal huti idza faraqa al ma, dan dia merasa dirinya seperti ikan jika lepas dari air. Sudah sulit hidup ini, ikan tanpa air susah.
hatta yu'awidaha, sampai dia kembali kepada air tersebut. Fataskunu nafsuhu wa taqarru ainuhu, kalau dia sudah melakukan kebajikan lagi, maka dia tentram lagi, tenang lagi, seperti ikan yang dikembalikan ke air. Sebaliknya, lau attala al-mujrimul ma'siyata wa aqbala at-ta'a la dhaqat ai nafsuhu. Kalau pelaku maksiat yang sudah terbiasa melakukan maksiat, ketika diajak melakukan ketaatan, maka dirinya menjadi sempit, sulit. Mau disuruh salat berat, wa dhaqa sadru, suruh baca Quran berat, hatinya menjadi sempit. Ayat alaihi madahibuhu, semua jalan keluar tertutup. Hatta yu'awidaha, sampai dia melakukan maksiat lagi. Hatta inna katsiran minal fusaq, perhatikan. Sampai sebanyak dari pelaku maksiat, la yuwaqi'ul ma'siyata min ghairi ladzatin yajiduha. Perhatikan, ini Ibnu Qayyim perkataan indah. Wala da'iyatan ilahi illa lima yajiduhu min alam bimufaraqatiha. Sampai sebagian pelaku maksiat ketika melakukan maksiat, dia bukan karena dapat kelezatan. Sudah ada tidak ada kelezatan lagi. Cuma kalau dia tidak maksiat, dia menderita. Saya ulangi, dia maksiat sudah saking biasanya. Ini maksiat yang dilakukan bukan karena kelezatan lagi, tapi kalau dia tidak lakukan, dia menderita. Ngeri. Kama sarraha bidzalika Syekhul Qaum, sebagaimana ada di antara mereka bos pelaku maksiat yang mengaku akan hal ini tukang minum bir. Dia berkata, wa ka'sun syaribtu ala ladzatin wa ukhra tadawaitu minha biha. Satu gelas bir saya minum untuk kelezatan, satu gelasnya lagi untuk pengobatan. Karena kalau saya tidak minum, saya tersiksa. Saya tersiksa, kecanduan. Jadi bukan karena kelezatan lagi, tapi karena tersiksa kalau tidak melakukan apa? Maksiat. Sama perokok, minum khamar, pecandu film yang porno misalnya, atau narkoba, ya. Apa dia bilang, kalau tidak konsumsi narkoba mengalami apa namanya? Sakau apa? Sakau, ya. Sakit tidak? Sakit itu. Sakit, kasihan. Jadi dia minum narkoba bukan untuk kelezatan, tapi karena untuk menghilangkan apa? Sakau yang dia rasakan. Jadi maksiat seperti itu. Dia bukan apa, tapi harus dia lakukan. Jika tidak, dia kayak ada yang hilang. Ini harus melakukannya. Sudah kecanduan. Canduan. Bukannya kelezatan, enggak ada lagi. Khamar satu saya minum untuk kelezatan, benar. Khamar berikutnya saya minum untuk berobat. Karena kalau saya tidak minum, saya menderita. Itu dampaknya maksiat kalau sampai pada tahapan seperti itu. Wala yazalu al-'abdu yu'ani ta'ata. Senantiasa seorang hamba berusaha sulit menjalankan ketaatan, tapi dia jalani wa ya'lafuha, sampai dia terbiasa, bahkan wa yuhibbuha, kemudian dia cinta ketaatan tersebut. Baca Quran pertama malas, tapi lama-lama senang, lama-lama pingin tadabbur, lama-lama pingin menghafal. Itu butuh perjuangan sampai tahapan tersebut. Wa yu'thiruha hatta yursilallahu subhanahu bi rahmati alaihil malaikata ta'azzuhu ilaiha azzan. Sampai dia mengutamakan ketaatan tersebut daripada kenikmatan-kenikmatan yang lain. Sampai Allah dengan kasih sayangnya mengirim malaikat untuk mendorongnya. Ayo taat, ayo bangun malam, ayo baca Quran, ayo sedekah. Ada malaikat yang mendorongnya. Wa tuharriduhu 'alaiha, buat dia segera ayo melakukan ketaatan. Wa tuz'ijuhu an firashi wa majlisi ilaiha, membuat dia gelisah. Hari ini dia belum baca Quran, orang ngobrol, dia ingin segera pergi, ingin segera pulang. Kenapa? Dia membaca Quran. Dia ingin segera tidur. Kenapa? Supaya bisa bangun malam. Kalau sudah bangun malam, dia gelisah. Sudah jam berapa ini? Dia ingin bangun salat malam. Ada malaikat yang buat dia gelisah untuk melaksanakan apa? Ketaatan. Sebaliknya, wala yazalu ya'laful ma'asi. Sementara seorang senantiasa melakukan maksiat, wa yuhibbuha, sampai cinta kepada maksiat tersebut, wa yu'thiruha, sampai mendahulukan maksiat atas segalanya. Dia tidak peduli apakah ini berdampak kepada istrinya, berdampak kepada anaknya, berdampak kepada ekonominya, dia tidak peduli. Apakah kesehatannya juga ditumbalkan, dia tidak peduli, karena dia sudah jatuh cinta sama maksiat tersebut, sudah kecanduan. Hatta yursilallahu alaihi syayatin fata'uzuhu ilaihi azzan, sampai Allah kirim bagi dia setan-setan menggiring dia, membuat dia gelisah untuk kalau tidak bermaksiat, sehingga dia harus bermaksiat. Fal awwalu qawwa jundat ta'ah bil madad fasaru min akbari a'wanihi wal 'asi qawwa jundal ma'siyah bil madad fakanu a'wanan alaihi.